Adu mulut terjadi antara pedagang dan warga yang melakukan razia di Desa Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Warga bersikeras menarik minuman jenis ciu dari toko, sementara pedagang berusaha menahan warga. Warga kesal karena penjual miras tidak memiliki izin penjualan miras. Selain itu, pembeli miras oplosan ini kebanyakan adalah remaja yang tinggal di wilayah sekitar, sehingga dinilai akan memberikan dampak buruk pada generasi muda. Warga yang kesal pun menutup paksa warung penjual miras dan membawa pedagang serta barang bukti berupa 4 drum ciu ke Polsek Dramaga. Saat itu RT RW sudah memberikan ultimatum dan kami saat itu juga menindaklanjuti laporan kepada Babinmas, Babinsa, tapi memang tidak ada tindak lanjut. Ya. Makanya ketika tadi siang Pak RW datang ke lokasi jam 11 dan dinyatakan BB masih ada dan dijual bebas, maka kami masyarakat merasa resah dan tidak mau kampung kami dikotori oleh pedagang-pedagang miras yang akan merugikan masyarakat, terlebih untuk anak-anak. Warga berharap dengan laporan ke pihak kepolisian membuat penjual jera dan tidak menjual minuman beralkohol yang dinilai memberikan dampak negatif. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kedua kelompok menggunakan berbagai jenis senjata dalam tawuran yang dilakukan dini hari. Berbagai jenis senjata yang digunakan mulai dari celurit, parang, stik golf, hingga botol kaca. Diduga aksi tawuran dari pemuda antar gang yang terjadi berawal dari saling ejek. Kedua kelompok pun membuat janji di media sosial untuk menentukan waktu dan tempat tawuran. Aksi tawuran di kawasan ini sudah 3 kali terjadi. Seperti meresahkan warga gitu, dia bawa senjata tajam, samurai. Ini anak mana sama anak mana gitu? Beda gang tuh. Beda gang. Warga berharap kepada petugas kepolisian untuk melakukan patroli rutin di kawasan ini agar aksi tawuran tidak terulang kembali. Seorang mahasiswa di Yogyakarta tega memperkosa teman kuliahnya. Korban diperdaya hingga mau ikut ke kos pelaku lalu disekap dan diancam akan dibunuh jika menolak keinginan pelaku. Pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Pertikaian berujung maut terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi yang dipicu dendam lama ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang lainnya dirawat di rumah sakit akibat serangan senjata tajam. Inilah video amatir warga merekam perkelahian yang melibatkan sejumlah pria bersenjata tajam di Samarinda, Kalimantan Timur. Naas 1 orang tewas karena mengalami luka sabetan senjata tajam. Diketahui pelaku juga mengalami luka dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Wahab Sahrani Samarinda. Pertikaian yang menyebabkan 1 orang tewas ini dipicu dendam lama. Informasi yang ada ini adalah dendam ya antara saudara AM dengan saudara J, yang mana memang menurut ceritanya saudara AM ini baru keluar dari penjara beberapa waktu yang lalu
dan masuk ke penjaranya atau dihukumnya ini karena kesaksian dari J, dan waktu itu juga memang J ini juga yang sebagai korban pada waktu itu dari tersangka A ini. Polisi masih menyelidiki kasus termasuk memeriksa sejumlah saksi. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pengemudi mobil berpistol yang melawan arah dan menabrak belasan kendaraan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pengendara mobil tersebut sebelumnya telah menjadi buronan polisi atas kasus penyekapan dan pemerasan serta mengaku sebagai anggota Polri. Pengendara mobil sedan ini diamuk massa setelah menabrak sejumlah pengguna jalan di wilayah Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga tidak gentar meski pelaku penabrakan ini menggenggam sepucuk senjata api. Pasalnya pelaku telah bertindak ugal-ugalan melaju melawan arah dengan kecepatan tinggi. Mobil yang dikendari pelaku akhirnya berhenti setelah menabrak trotoar dan tiang lampu jalan. Akibat perbuatannya sejumlah kendaraan rusak dan belasan pengguna jalan terluka. Polisi menyebut pengendara sedan berpistol tersebut sebelumnya telah masuk dalam DPO. Dia menjadi buronan lantaran terjerat kasus penyekapan dan pemerasan dan bahkan mengaku sebagai anggota Polri. Kemarin kasus penyekapan, dia sekali lagi menyamar sebagai polisi, melakukan pemerasan. Kemudian kita tangkap dan melakukan perlawanan, mereka melawan arus, nabrak beberapa korban yang lain, tapi tersangka berhasil ditangkap sekarang dalam proses penyidikan. Sekali lagi, ini berada beberapa kasus yang mereka menyamar seolah-olah sebagai anggota kepolisian melakukan pemerasan. Seperti yang terjadi di Bekasi, nah sekarang terjadi di Jakarta dan tersangka sudah kita tangkap. Berapa orang? Satu orang sebentar, masih dikembangkan. Pengemudi sedan berpistol tersebut masih dalam pemeriksaan intensif pihak kepolisian. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun dianiaya sekelompok pemuda di kawasan Rusunawa, Seruai, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di pinggang, betis, bahkan 2 jarinya putus terkena sabetan senjata tajam. AS 13 tahun nyaris tewas usai dianiaya sekelompok pemuda di depan rumahnya di kawasan Blok A Rusunawa Seruai, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Bocah malang ini mengalami luka aniaya senjata tajam di pinggang, kaki, dan 2 jari putus usai dianiaya 3 pemuda pendatang di kawasan rumahnya. Ibu korban tak kuasa menahan sedih melihat anaknya terbaring di Rumah Sakit Umum Delima, Medan. Cuma infonya tadi itu yang masuk ke komplek itu 3. Karena nggak senang mungkin orang itu disuruh bubar, udah malam pulang, habis itu datang lagi. Nah, yang masuk 3 orang, yang 9 orang lagi nunggu di luar gitu katanya. Korban menjalani operasi di pinggang dan jari tangan yang putus. Selanjutnya ibu korban melaporkan kasus ke Polsek Medan Labuhan dan berharap para pelaku segera ditangkap. Seorang bocah meninggal dunia saat berada di kapal motor menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga menduga bocah disiksa petugas karena dituduh mencuri ponsel penumpang kapal. Seorang bocah ditemukan meninggal dunia di atas kapal motor Dharma Kencana 7. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Sebelum meninggal, bocah bernama Diki Perdana dituduh mengambil handphone milik penumpang kapal. Setelah diinterogasi dengan nada ancaman, bocah berusia 12 tahun itu akhirnya mengakui telah mengambil handphone dan membuangnya ke laut. Berdasarkan keterangan ibu korban, petugas pengamanan kapal melakukan penganiayaan di bagian wajah bocah saat kapal masih berlayar. Di sekujur tubuh juga ditemukan luka. Keluarga pun menduga pelaku adalah petugas pengamanan kapal. Tapi kalau ditanya sama saya juga nggak lihat CCTV, nggak lihat orangnya, jadi saya nggak bisa ngasih penjelasan itu kalau anak saya yang ngambil, soalnya saya nggak lihat itunya semua. Terus kenapa bisa mati, Bu?
Itu kan disiksa Mas, itu kan dia sempat lari ya. Itu pas saya megang, sekarang izin sama petugas. Udah dikasih izin itu bawa anak saya biar dia ngambilin itu HP, soalnya diancam terus. Orang tua korban kini telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pelabuhan Makassar. Sebelumnya korban bersama orang tuanya bertolak dari Padang, Sumatera Barat hendak menuju Manado, Sulawesi Utara. Namun berencana terlebih dahulu transit di Kota Makassar untuk silaturahmi bersama keluarga. Sementara itu di Batubara, Sumatera Utara, seorang remaja berusia 15 tahun bertindak sadis kepada tetangganya yang masih di bawah umur. Korban merupakan kakak beradik yang mendapatkan penganiayaan dengan senjata tajam pada bagian wajah. Belum diketahui motif pelaku melakukan perbuatan keji tersebut. Warga Kecamatan Medangderas, Batubara, Sumatera Utara menyaksikan olah tempat kejadian perkara penganiayaan dua bocah kakak beradik di kebun ubi. Pelakunya merupakan FN 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Kepada polisi, FN menunjukkan lokasi penganiayaan terhadap AA 9 tahun serta adiknya yang masih berusia 5 tahun. Di ladang ubi milik warga inilah pelaku pertama kali melukai wajah korban RN dengan senjata tajam. Mendengar teriakan adiknya, AA kemudian menghampiri dan mendapati RN mengalami luka sayatan di mulut. Pelaku kemudian juga menyerang AA dengan pisau yang sama dan kabur. Dalam kondisi luka, AA berteriak meminta pertolongan sambil menggendong adiknya. Keduanya pun ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit. Pertama si adik dibawa ke dalam. Habis itu dianiaya si adik dalam pohon ubi, nampak bikin cabang dari pasar, abang langsung ngejar. Dilemparlah bikin cabang pakai kayu, habis itu si abang itu pelaku kabur, tinggallah adik abang. Si abang lah gendong si adik dari pohon ubi, membawa ke rumah masyarakat. Di situ baru dapat bantuan. Berdasarkan cerita keponakannya, bibi korban mengatakan AA dan RN pergi bersama pelaku sebelum penganiayaan karena diajak mencari jantung pisang. Minta kawani cari jantung pisang di ladang. Yang minta kawani sih? Si Farhan tadi minta kawani yang di sini. Si pelaku tadi. Jadi dua orang lah tadi ya. Dikirain abangnya, adiknya digigit pacat, ketawa. Pikir dia, rupanya ditengok adiknya nangis. Udah darah-darah adiknya. Katanya pakai pisau, katanya pisaunya kayak. Sementara itu, aparat Polres Batubara masih mendalami motif pelaku melakukan tindakan sadis tersebut. Dua bocah kakak beradik di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tewas dianiaya tetangganya. Korban yang masih 6 tahun dan 4 tahun itu membela ibunya saat dianiaya pelaku hanya gara-gara ST jualan pelaku tumpah. Setelah 2 hari diburu, pembunuh satu keluarga di Jalan PDAM Desa Saring Sungai Bubu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di perkebunan Desa Penyolongan, Kusan Tengah. Pelaku merupakan tetangga rumah korban, berusia 22 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan sadis ini terjadi di rumah korban. Awalnya korban meminta tolong pelaku untuk membawakan es yang dibelinya di warung ibu pelaku ke rumahnya. Namun pelaku kesal lantaran korban menumpahkan es tersebut hingga langsung menganiaya. Melihat ibunya dianiaya, anak perempuan korban yang berusia 6 tahun dan anak laki-laki yang berusia 4 tahun berusaha membantu dengan memukul dan mendorong pelaku. Namun karena menang postur dan tenaga, pelaku yang menghunus senjata tajam langsung menganiaya dua bocah pemberani ini, di mana salah satunya tewas seketika. Usai menganiaya ketiga korban, pelaku langsung kabur. Sementara warga yang datang ke lokasi mengevakuasi korban ke rumah sakit. Namun karena luka parah, ibu dan putranya tidak dapat diselamatkan. Tersangka atas nama MI ini kondisinya pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian korban datang ke rumah TSK MI ini untuk membeli
S ternyata mungkin miskomunikasi sehingga mengakibatkan saudara MI ini emosi, kemudian mendatangi ke rumah korban, kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Bumbu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Siswa SMP di Kota Mobagu, Sulawesi Utara tewas usai dianiaya sekelompok teman sekolahnya. Dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa 18 saksi. Keluarga korban berharap kasus yang menimpa anaknya diusut tuntas. Bintang 13 tahun siswa MTS yang masih duduk di kelas 1 ini meninggal dunia usai sehari dirawat di Rumah Sakit Umum Kandau, Manado. Suasana duka pun menyelimuti pemakaman korban. Sejumlah rekan dan kerabat turut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dari pengakuan korban kepada ibunya, dirinya sempat dianiaya oleh sekelompok teman sekolah usai ulangan semester. Atas kejadian penganiayaan yang menimpa anaknya, ibu korban berharap kasus diusut tuntas. Kita anak mati tuh, kita suka dorong lagi mau mati. Tapi anak mau bawa dulu. Tapi anak kalau mau penjara pasti boleh mau pergi lihat tuh. Tapi anak masih boleh. Tapi anak masih boleh. Tapi anak kalau mau penjara masih boleh dorong mau pergi lihat. Tapi kita anak masih boleh mau pergi lihat. Aparat Polres Kota Mobagu telah memeriksa 18 saksi, 14 diantaranya dari siswa sementara 4 orang dari tenaga pendidik. Polisi pun menaikkan status kasus penganiayaan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita tentunya karena ini berurusan dengan anak-anak di bawah umur, dalam proses pemeriksaan, proses penyidikannya kita melibatkan pendampingan dari orang tua, kemudian dari UPTD, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Mobagu, termasuk juga dari Bapas Kota Manado. Setiap kegiatan kita melakukan pemeriksaan, ada pendampingan dari ketiga rekan tersebut. Dari hasil sementara, 11 saksi yang diperiksa telah ada yang mengakui menganiaya korban. Namun polisi belum bisa memastikan berapa jumlah pelaku penganiayaan. Pemirsa, banyak kasus penganiayaan berawal dari masalah sepele, seperti sejumlah kasus yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Dan ingatlah pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani tewas ditikam salah seorang anggotanya. Informasi selengkapnya usai jeda.